Gak ada yang tahu ya? Nggak ada, Kak. Golongan darah. Iya, benar. Anemia itu adalah kondisi ketika kita kekurangan jumlah sel darah merah. Jumlah sel darah merahnya lebih rendah dari jumlah sel darah normal. Nah, ini dia. Next. Nah, ini yang seperti saya jelaskan tadi, yaitu kondisi ketika kita kekurangan jumlah sel darah merah, di mana sel darah merah lebih rendah dari jumlah normal. Selain itu, anemia terjadi ketika hemoglobin di dalam sel darah merah tidak cukup. Ada yang tahu hemoglobin itu apa? Gak ada yang tahu ya? Ya, jadi hemoglobin itu dia memberikan sinyal kepada sumsum tulang untuk menciptakan lebih banyak sel darah merah bagi tubuh. Lanjut. Nah, ini hemoglobin. Hemoglobin itu mengangkut oksigen dalam sel darah merah untuk disebarkan ke seluruh jaringan tubuh. Tanpa pasokan oksigen yang cukup dalam darah, tubuh juga tidak mendapat oksigen yang memadai sehingga dapat merasa lemas, lelah, dan sesak napas. Mungkin dari kalian pernah kali yang ngerasa kayak namanya lelah, lemas, sesak napas, ngerasa kayak pusing juga. Nah, itu juga termasuk dari gejala anemia. Nah, ini dia kadar hemoglobin di setiap kelompok maupun jenis. Jadi bukan hanya laki-laki dan perempuan, tapi ada anak balita, usia sekolah, ada ibu hamil, ibu menyusui. Nah, untuk anak balita ini ada 11 gram ya, dan untuk anak usia hemoglobinnya itu 12 gram, dan untuk wanita dewasa itu 12 gram, dan laki-laki itu 13 gram, sedangkan ibu hamil itu 11 gram, ibu menyusui lebih dari 3 bulan itu 12 gram. Anemia itu masih menjadi masalah serius di dunia kesehatan global ya, karena data dari World Health Organization atau WHO menunjukkan bahwa jumlah penderita anemia secara global mencapai 2,3 miliar orang. Banyak ya ternyata. Nah, bukan hanya di negara Asia doang, Asia Tenggara doang, tapi Indonesia juga termasuk loh. Kenapa sih kok bisa? Ya, dia tercatat sebagai salah satu negara yang jumlah penderita anemia cukup banyak. Itu menurut data dari Riset Kesehatan Dasar Rikesdes tahun 2013. Untuk jumlah anemia di Indonesia itu terdiri dari anak-anak itu 26,4%, dan untuk laki-laki usia 13 sampai 18 tahun itu 12,4%, dan untuk laki-laki di atas 15 tahun itu ada 16,6%, dan untuk perempuan usia 13 sampai 18 tahun itu ada 27%. Dan untuk wanita usia 15 sampai 49 tahun itu ada 27,7%, dan untuk ibu hamil 37,1%. Ternyata itu lebih banyakkan perempuan ya, karena perempuan kan juga mengalami siklus haid, jadi itu juga bisa gampang banget terkena penyakit anemia. Next. Nah, ini dia teman-teman contoh dari sel darah merah. Kalau dilihat dari dekat, sel darah merah seperti ini ya teman-teman. Bisa dilihat sel darah merahnya. Di dalam tubuh kita ini seperti ini. Dan sel darah normal itu di mana sel darah merahnya banyak ya. Tapi kalau untuk penderita anemia itu sel darah merahnya sedikit. Kan emang sel darah merah ini kan mengantarkan oksigen ke seluruh tubuh dan jaringan. Jadi kalau misalnya kita kekurangan oksigen, itu otomatis kita akan merasakan kayak pusing, cepat lelah, karena kurang pasokan itu. Lanjut. Nah, ini dia ada penyebab anemia. Ada yang tahu kekurangan asupan gizi seperti apa sih kalau penyebab anemia itu? Gak ada yang tahu ya? Ya, aku jelasin ya. Jadi
kekurangan asupan gizi itu kayak zat besi, vitamin B12, vitamin C, terus ada asam folat sama mineral. Nah, fungsinya dari zat besi ini apa sih? Nah, fungsi dari zat besi ini yaitu dia jadi zat besi ini adalah mineral yang dibutuhkan tubuh untuk membentuk hemoglobin yang terdapat di sel darah merah. Walaupun dia mampu nyimpan cadangan ironnya, tubuh nggak bisa memproduksi sendiri, jadi butuh si zat besi ini. Nah, untuk vitamin B12 ini bermanfaat untuk pembentukan protein, sel darah merah, dan jaringan. Dan untuk asam folat ini salah satu jenis vitamin B yang berguna untuk memproduksi sel-sel baru dan mencegah perubahan DNA. Next. Dan ini ada tanda dan gejala. Seperti yang jelasin tadi di awal ya, tanda dan gejalanya itu seperti lemas dan cepat lelah, sakit kepala, sama pusing, terus sering kayak mengantuk misalnya setelah makan, terus terlihat pucat atau kayak kekuningan gitu, terus detak jantung tidak beraturan, nafas pendek, nyeri dada, dingin di tangan dan kaki. Nah, untuk lemas dan cepat lelah ini karena kita kurang pasokan juga ya, hemoglobinnya kurang menyerap gitu di dalam tubuh kita. Nah, untuk terlihat pucat atau kekuningan, ini karena kita kekurangan nutrisi dalam tubuh. Kita kurang makan makanan yang bernutrisi. Apalagi kayak kita nih para remaja ya, suka makanan yang cepat saji yang nggak tahu kandungan gizi di dalamnya tuh kayak apa. Lanjut. Iya, lanjut. Nah, ini ada jenis-jenis anemia. Sebelumnya udah ada yang tahu fungsi-fungsi dari penyebab dari anemia ini? Oh, belum tahu. Kagak. Gak ada yang tahu ya? Ya, aku jelasin ya. Untuk anemia defisiensi B12 itu karena dia itu dimana anemia B12 dan folat ini biasanya vitamin B9 ya sama aja. Nah, si anemia B12 dan asam folat ini biasanya untuk membuat sel darah merah baru jika kekurangan salah satu atau kedua vitamin tersebut bisa menyebabkan anemia B12 dan folat. Dan untuk anemia defisiensi besi yaitu di mana ketika anemia kurangnya kadar zat besi dalam darah. Nah, tanpa zat besi yang cukup, tubuh tidak dapat memproduksi cukup hemoglobin untuk mengalirkan oksigen ke seluruh jaringan tubuh. Nah, dan untuk anemia penyakit kronis. Nah, untuk anemia penyakit kronis ini atau anemia pada inflamasi ya, disebabkan oleh berbagai kemungkinan penyakit sebelumnya kayak kanker, infeksi autoimun, dan artritis reumatoid atau penyakit ginjal. Apa sih itu autoimun? Ada yang tahu tidak? Tidak ya. Baik, aku jelasin. Jadi autoimun itu di mana sistem kekebalan tubuh seseorang menyerang tubuh sendiri. Nah, jadi untuk artritis reumatoid itu di mana peradangan sendi akibat sistem kekebalan tubuh yang menyerang jaringan sendiri tubuhnya. Dan untuk anemia hemolitik. Nah, untuk anemia hemolitik ini untuk anemia hemolitik itu dia terjadi saat kerusakan sel darah merah terjadi lebih cepat daripada kemampuan tubuh untuk menggantikannya dengan sel darah sehat yang baru. Selanjutnya itu ada anemia aplastik. Nah, anemia aplastik ini sering banget dibilang mengancam nyawa ya. Kenapa kok bisa mengancam nyawa? Iya, dia terjadi saat tubuh tidak dapat menghasilkan sel darah merah dalam tubuh. Terus selanjutnya ada anemia megaloblastik.
Untuk anemia megaloblastik ini, ada yang tahu tidak? Kenapa gitu? Kok bisa kena anemia megaloblastik? Nggak tahu. Nggak ada yang tahu, Kakak. Iya, baik. Aku jelasin ya. Jadi anemia megaloblastik itu kurangnya sel darah merah dalam tubuh. Akibat sumsum tulang menghasilkan sel darah merah yang belum matang dengan struktur abnormal dan berukuran terlalu besar. Jadi itu juga sel darah merah yang nggak terlalu besar itu nggak bagus juga ya buat tubuh. Nah, untuk anemia pernisiosa itu bisa disebabkan oleh berbagai hal. Salah satunya kekurangan nutrisi tertentu. Nah, penyebab utamanya ini karena kurangnya faktor intrinsik protein yang dihasilkan oleh lambung yang bermanfaat untuk mengikat vitamin B12 agar bisa diserap oleh usus halus. Nah, untuk anemia sel sabit, ini anemia sel sabit itu terjadi akibat kelainan genetik yang membuat si sel darah merah bentuk seperti sabit. Tahu kan bulan sabit bentuknya seperti apa? Tahu. Iya, bentuknya seperti itu ya, teman-teman. Lancip. Jadi jika sel sabit ini, jika terjadi kelainan dari sel sabit ini, dia terjadi akibat kelainan genetik yang membuat si sel darah merah bentuk seperti sabit ini, sel-sel ini mati terlalu cepat sehingga tubuh tidak pernah memiliki sel darah merah yang cukup. Nah, selain itu, bentuk sel darah abnormal ini juga membuat si sel sabit lebih kaku dan lengket sehingga bisa menghalangi aliran darah. Nah, untuk thalassemia ini mungkin ada yang tahu dari kalian? Gak ada ya? Ya, aku jelasin. Jadi thalassemia itu kelainan darah bawaan yang menyebabkan sedikitnya zat hemoglobin dan sel darah merah dalam tubuh dibandingkan orang normal lainnya. Nah, jika tubuh memiliki sedikit hemoglobin dan sel darah merah akan menyebabkan penderitanya mengalami anemia dan mudah merasa lelah. Ya, selanjutnya. Ya, terus. Nah, ini cara pencegahan penyakit anemia. Ini makan makanannya ya. Buat kalian nih mungkin ada yang kayak kurang tahu nih buat mencegah penyakit anemia gimana sih caranya. Nah, ini kalian makan sereal atau roti yang diperkaya dengan besi. Seperti aku jelasin tadi ya, zat besi. Itu bagus untuk tubuh kita. Terus sayuran hijau yang berdaun seperti bayam. Sayuran hijau juga itu bagus untuk tubuh kita karena dia juga memberi nutrisi. Nah, untuk buah kering seperti aprikot, prune, kismis, hati, tahu, kacang-kacangan, daging merah, tiram, sama ikan, itu bagus tuh. Dia mengandung zat besi juga dan protein lainnya. Next. Nah, ini contoh-contoh dari makanan yang mengandung zat besi. Ini ada daging, ada hati, ikan, tiram juga termasuk ya. Ini ada nasi juga, sayur bayam, ada tomat, kentang, kacang-kacangan, dan buah-buahan, dan sayur-sayuran. Dan selanjutnya. Nah, ini cara mengobati penyakit anemia. Nah, ini cara mengobatinya dengan transfusi darah. Nah, buat biasanya nih ya, transfusi darah dilakuin sama kebanyakan yang memiliki penyakit anemia aplastik, di mana sumsum tulangnya itu sudah tidak bekerja dengan baik. Dia tidak bisa menghasilkan sel-sel baru, sel-sel darah baru. Jadi dia butuh yang namanya transfusi darah. Dan obat yang menekan sistem kekebalan tubuh itu kortikosteroid. Ya, selanjutnya Firda. Nah, ini ya, ini transfusi darah dan ini untuk obat kortikosteroid. Dan obat yang membantu sumsum tulang membuat lebih banyak sel darah. Ini seperti ini. Erythropoietin. Firda, mundur lagi, Firda.
Nah, ini juga ada suplemen zat besi, vitamin B12, asam folat, dan mineral lainnya. Ini seperti ini ya. Obatnya seperti sangobion yang buat nambah darah. Ini cara pengobatan herbalnya. Lanjut Firda gambarnya. Nah, ini bahan-bahannya. Itu ada daun kelor 2 genggam. Kalian pernah lihat nggak sih daun kelor? Sering nemu. Ya, itu bagus loh buat... Di kuburan banyak. Itu bagus buat apa namanya? Mengobati penyakit anemia. Ini ada bahan-bahannya, daun kelor 2 genggam, air 2 cangkir. Nah, cara pembuatannya itu rebus air mendidih, masukkan daun kelor, lalu matikan api ya. Jadi kayak direbus seperti biasa. Nih untuk cara pemakaiannya, dewasa 2 kali sehari untuk 1 cangkir, dan anak-anak itu 2 kali sehari, setengah cangkir. Jadi kalian bisa lakuin di rumah nih cara pengobatannya. Mudah aja sih sebenarnya kalau buat dibikin ya teman-teman. Next. Nah, ini cara pemanfaatan pelayanan kesehatan. Yaitu minum tablet obat VE ya untuk defisiensi besi. Kayak kita sering minum obat-obat gitu yang sering dikasih kalau dari sekolahan ya. Kalau misalnya kita waktu SMA itu kan suka ada dikasih kayak obat-obat kayak pil merah, pernah nggak sih? Kayak kita cewek-cewek nih. Saya nggak pernah. Pernah. Iya, buat Nah, nambah terus darah ya. ini juga yang kedua, melaksanakan penyuluhan mengikuti dampak dan cara pencegahan anemia. Ini juga pemanfaatan pelayanan kesehatan. Jadi kayak seperti saya ini loh caranya kayak ngasih tahu ke kalian apa sih dampak anemia di kalangan remaja kayak kita, apalagi yang sering lupa makan, terus makan makanan yang nggak sehat kayak makanan cepat saji, itu kan nggak bagus ya nutrisi oleh tubuh. Ini juga ada pemberian obat untuk penderita anemia setelah pemeriksaan darah. Ini juga di rumah sakit nih kalau ada pemeriksaan gitu kayak periksa hemoglobin atau gimana. Mungkin aku pernah nih ada cerita ya, aku cerita sedikit. Aku pernah yang namanya pengen donorin darah di kampus aku, tapi HB aku itu kurang, nggak bisa yang namanya buat transfusi darah. Nah, di situ kita bakal tahu itu HB kita kurang, kan tadi sudah dijelaskan ya untuk wanita-wanita biasanya yang kurang dari 12 itu penderita anemia juga termasuk karena HB-nya tidak mencukupi. Nah, maka dari itu biasa kalau di rumah sakit suka dikasih tuh obat-obat penambah darah. Terus adanya pemberian obat penambah darah setiap 2 kali seminggu setiap 3 bulan guna mencegah anemia. Biasanya suka suka dikasih-kasih tuh kalau suka pemeriksaan di puskesmas itu ada yang namanya pemberian obat juga. Next. Nah, ini aku ada videonya biar kalian tahu gambarannya seperti apa sih anemia dalam tubuh. Ya, jadi anemia seperti ini ya dalam tubuh kita, dia menyebar ke seluruh tubuh untuk memberikan pasokan oksigen. A bright red protein which gives blood its color. Jadi When we breathe, as our blood passes through our lungs, oxygen molecules attach to the hemoglobin. Lemas, pusing, sesak napas. Then the red blood cells and hemoglobin transport the oxygen throughout the body and release it to all our cells and tissues. When the hemoglobin molecules are emptied, they attract carbon dioxide and other waste gases, which they take to the lungs to be exhaled. Anemia occurs when there are too few red blood cells or not enough hemoglobin. Exhaustion is the common sign of anemia. Nah ya teman-teman seperti itu ya, biar kalian nggak penasaran anemia seperti apa sih dalam tubuh. Nah dia seperti ya video yang sudah ditampilkan tadi ya. Nah ini daftar pustaka, jadi apa yang aku sampaikan tadi itu emang benar-benar ada di bukunya, ada di buku Rahayu Atikah 2019. Dia mengidentifikasikan potensi kejadian anemia gizi pada remaja putri.
Ada juga ADNK 2011, Pedoman Penanggulangan Anemia Gizi untuk Remaja Putri dan Wanita Usia Subur. Terus ada juga Sidioutomo 2009, Anemia pada Remaja, diakses pada tanggal 23 April 2015. Next. Ya, itu aja yang bisa aku sampaikan. Terima kasih karena sudah menyimak. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ketua Yudiksi sudah menyampaikan materinya tentang anemia. Kini tiba saatnya kita masuk pada sesi tanya jawab. Ketika bertanya, peserta diharapkan untuk menyalakan mikrofonnya dan menyebutkan identitasnya terlebih dahulu. Baik, langsung saja kita mulai sesi diskusi ini. Saya persilakan kepada para peserta untuk bertanya. Silakan yang ingin bertanya. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan. Daus, tanya Daus. Mungkin Zami ingin bertanya. Daus dulu. Ada yang ingin ditanyakan? Ya. Kak, aku mau nanya dong. Perkenalkan diri. Silakan kepada Ahmad. Ya, nama saya Ahmad. Saya mau nanya, apakah penyakit anemia bisa menyebabkan kematian? Baik, terima kasih kepada Ahmad yang sudah bertanya. Silakan kepada pemateri untuk menjawab pertanyaan dari Ahmad. Ya, jadi begini, anemia yang berlangsung dalam waktu lama dan tidak ditangani dengan baik dapat menyebabkan kerusakan pada jantung, otak, dan organ lainnya dalam tubuh. Kematian tentu saja dapat terjadi sebagai akibat dari anemia berat dan lama yang tidak ditangani dengan baik. Jadi jika anemia ini nih sebenarnya tidak terlalu bahaya ya. Hanya saja jika dia terlalu diabaikan atau tidak tidak mencukupi makanan yang kita serap gitu. Dia juga bisa mengakibatkan kematian. Seperti itu, apa sudah bisa dipahami? Apakah Ahmad sudah jelas? Oke, baik. Terima kasih. Iya. Silahkan yang ingin bertanya. Saya mau nanya. Ya, kepada Martin, silakan. Saya Martin dari Gugus 2020. Maaf, tidak bercanda ya. Apakah penyakit anemia bisa tertular? Iya, coba tolong diulang lagi pertanyaannya. Apakah penyakit anemia? Maaf, bisa kepada tertular? Martin, bisa serius? Iya, taruh. Apakah penyakit Iya, maaf Yang tadi. ingin bertanya, silahkan. Apakah penyakit anemia bisa tertular? Terima kasih. Terima Ya, kasih jadi kepada Martin. Jadi penyakit anemia itu bisa tertular jika anemia ini terjadi kepada ibu hamil. Karena darahnya itu kan bisa mengalir ke si bayinya ya. Jadi dia bisa mengakibatkan anemia genetik juga. Seperti itu. Apakah untuk Martin sudah jelas? Untuk Martin, apakah sudah jelas? Ya, terima kasih sudah jelas Kakak Bidan. Terima kasih kepada Martin yang sudah bertanya. Maaf bila tadi ada ketawa-tawa dikarenakan perawat ini Iya, nggak apa-apa. Terima kasih karena sudah bertanya. Ada yang ingin bertanya lagi? Saya dong mau bertanya. Silahkan sebutkan namanya.
Nama saya Bunga. Mau nanya, kalau tidur kelamaan pusing itu juga termasuk anemia bukan sih? Siapa nih? Iya, kenapa? Pilek, Bu. Kalau tidur kelamaan itu kan suka pusing, apakah termasuk anemia bukan? Kurang darah itu, darah merah. Pada pemateri silahkan dijawab. Iya, jadi apakah jika kita tidur kelamaan bisa jadi anemia? Nah, tadi siapa yang bertanya? Bunga, Kak. Iya, Bunga. Jadi jika kita tidur terlalu lama itu bisa terserang anemia. Kenapa? Karena jika seseorang terus-menerus tidur terlalu malam, bisa jadi orang tersebut akan mengalami anemia kronis. Tubuh yang kekurangan darah dapat menyebabkan seseorang menjadi malas untuk belajar juga ya, karena dia jadi merasa lemas, letih, lesu, dan sebagainya. Jadi itu nggak bagus juga sebenarnya. Apakah Bunga sudah mengerti? Iya, Kak, paham. Baik, terima kasih kepada Bunga yang sudah bertanya. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Kak, aku mau nanya. Silakan kepada Ahmad Firdaus. Apakah anemia bisa menyebabkan leukemia? Iya. Terima kasih kepada Firdaus. Silakan Fitri Wahyuningsi untuk menjawab pertanyaannya. Iya, anemia. Ingat ya, anemia hanya salah satu gejala, bukan faktor tunggal. Jadi buat orang-orang yang terkena kanker darah pasti menderita anemia. Tapi tidak setiap penderita anemia itu berujung pada leukemia. Jadi buat anemia itu tidak yang namanya menyebabkan leukemia ini memang bakal menyebabkan anemia. Tapi jika anemia belum tentu itu dia mendapat kena penyakit anemia. Apa sudah bisa dipahami? Apakah sudah bisa dipahami Ahmad Firdaus? Ya, alhamdulillah udah mengerti saya. Baik, karena waktunya juga sudah lebih dari 10 menit. Sekarang sesi pemateri bertanya kepada peserta. Kepada Fitri Wahyuningsi dipersilakan untuk bertanya. Iya, setelah aku tadi ngejelasin materinya seperti apa, mungkin dari kalian ada yang ingin memberi kesimpulan tentang apa itu penyakit anemia? Ya, mungkin Martin bisa. Apa kesimpulan dari anemia? Bentar Kak, saya tahu kesimpulannya Kak. Dari presentasi Kakak. Bentar ya Kak. Kesimpulan yang saya ambil adalah anemia adalah kondisi di mana si penderita mengalami jumlah sel darah merah lebih rendah dari jumlah normal. Kenapa anemia bisa terjadi? Karena hemoglobin dalam sel darah merah tidak cukup. Nah, si hemoglobin ini juga yang membawa oksigen dalam sel darah merah dan protein. Inilah yang memberikan warna merah pada sel darah merah. Penyebab dari anemia itu sendiri karena kekurangan asupan gizi seperti zat besi, vitamin B12, asam folat, vitamin C, serta mineral lainnya. Dan anemia juga bisa menyebabkan gangguan pencernaan, penyakit kronis, jenis kelamin, kehamilan, dan masih banyak lagi. Tanda gejalanya itu seperti cepat lemas atau lelah, lesu, sakit kepala sama pusing, detak jantung tidak beraturan, napas pendek, mau mati berarti, dingin di tangan dan kaki, nyeri dada, kulit terlihat pucat. Terima kasih Kakak Bidan. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih untuk Martin karena sudah memberikan kesimpulan. Mungkin yang lain ada lagi?
Apakah ada yang ingin memberi kesimpulan lagi? Sudah Kak, sudah cukup. Baik. Jika tidak ada yang ingin memberi kesimpulan, demikianlah acara seminar kali ini yang membahas tentang penyakit anemia. Sebelum sesi ini saya akhiri, saya akan menyimpulkan seminar ini, yaitu jaga pola makan tetap teratur kalian agar tetap sehat dan tidak terkena penyakit yang tidak diharapkan, dan selalu stay safe ya. Sebelum Zoom ini ditutup, kita dokumentasi dulu ya. Silakan dinyalakan kameranya untuk berfoto. 1, 2, 3. Bentar ya. Sekali lagi ya. Ya, taruh dulu, gue ganteng dulu, taruh bentar. Ini sesi foto, Kak. Biar rapi. Pakai jas dulu ya, Kak. Pakai jas gak? Ayo mulai. Pakai jas Udah dulu. ya. 1, 2, 3.